Ada rasa manis, asam, Itu dari apa? Dari mulut, dari bibir. Coba Indra. Indra apa? Indra keenam ya. Apa? Indra Ini. Ente tahu mindset gak bang? nggak tahu. Nggak tahu. Tuh. Mindset tau gak mindset? Nggak tahu. Nggak tahu mindset. Nih yang di kuping bang. Mindset itu. Yang di kuping bang mindset tuh. Cara berpikir bang. Cara berpikir itu kita. Kalau satu nggak tahu tujuan. yang di kuping berarti kayak yang dimasuk rumah tuh yang welcome tuh. Rekam. Gesip. Ada kedepannya untuk yang langsung nikah 2 kali gitu. Wes. Mau. Tuh langsung 2 orang katanya bang. Yang penting mahal yang dari kredit aja. Ya. Tapi maharnya pengen 50 juta bang. Kalau Masya Allah. limitnya 50 juta baru. Podcast ini disponsori oleh Lakuin Cafe dan Kebuli Abuya Kalideres. Segera kunjungin Lakuin Cafe di Ruko Ailworld Citra 8 dan Kebuli Abuya Kalideres di Jalan Utan Jati di depan RSUD Kalideres. Nikmati menu-menu menarik dari Lakuin Cafe dan Kebuli Abuya Kalideres. Terima kasih dan sukses selalu buat keduanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi di Pongki Podcast Nongki. Nah, ini kedatangan spesial nih 2 orang tersebut nih. Sebelumnya kita berada di tempatnya di mana dilakuin Citra 8. Nah, di sini menunya banyak. Mungkin sebelum masuk tema, kita perkenalan diri dulu ya. Boleh. Saya Syamsuddin. Saya Saipul. Saya Iqbal. Oh iya, jangan lupa. Jazakumullah khairan jaza untuk support dakwah Nongki untuk Kebuli Abuya. RSUD Kalideres. Sudah 2 kali ya. Dia tuh support dakwah. Alhamdulillah. Dan Ibu merasakan makan berak pulang Ibu ya. Luar biasa loh Ya, pulang. mungkin sebelum masuk tema kita tuh lebih kenalnya sharing dulu ya. Mungkin ini kemarin sebelumnya Bang Ipul ini tentang alumni rumah sakit jiwa. Nah ini bagaimana pengobatannya? Pengobatannya mental kejiwaan dia seperti apa? Ini ada dosen nih, langsung dosen. Wah, di dosen. Nawawi ini. Waduh. Masya Allah. Ini Masya kita Allah. sharing-sharing dikit. Mungkin Kak Iqbal gimana tentang orang-orang seperti ini, Bang? Kalau dosen dibilang dosen ya bukan ya bang ya. Saya jangan dosen lah ya. Oh, iya. Ngeri. Kalau pakai dosen saya harus pakai apa namanya? Kepala apa tuh? Apa yang tinggi-tinggi tuh? Oh, toga. Ya toga. Danau toga ya. Dalam Oh danau toga. Oke. Jadi gini bang. Kalau perkara tentang kesehatan, kita itu bisa dibilang ya, kalau sehat itu kita penting ya. Sehat itu penting bang. Iya. Karena apa? Sehat itu bagian dari wajibnya kita menjaga kesehatan badan bang. Wajib ya, kita benar-benar wajib buat menjaga kesehatan. Karena apa yang dikasih sama Allah itu udah sempurna bang. Iya. Gitu bang. Ya sempurna gak bang Ibu? Betul. Sempurna gak? Semua. Sempurna. Bisa ngeliat gak? Bisa. Bisa nyium gak? Bisa. Jangan nyium cewek. Repot jangan nyium cewek. Ya. Iya. Yang penting kita udah sehat, diberikan badan yang sempurna sama Allah bang. Ya. Jadi kalau misalkan abang udah ngerasa sehat nih, abang rubah mindset nih. Kalau abang udah rubah mindsetnya bahwa kita tuh harus sehat bang. Sehat. Ya sehat gak bang sekarang? Sehat. Sehat Ya, ya? mungkin kesehatannya ini ke mental kali Bang ya. Oh gitu oke. Bang. Bagaimana kesehatan itu mental paling benar Bang ya? Kalau Paling- mental itu ada beberapa ciri bang kalau mental itu kayak misalkan nggak bisa diajak ngobrol gitu. Oh. Ini bisa diajak ngobrol? Bisa. Bisa kan? Nggak mungkin dong kalau mental. Iya bang Ipul tuh sehat bang. Iya. Bang Ipul tuh sehat. Jadi yang merasa nggak sehat itu bukan Bang Ipulnya atau di dalam dirinya, karena Bang Ipul selalu berpikir bahwa Bang Ipul tuh gue stres. Yang dialami Bang Ipul adalah
Stres bang. Stres gak? Iya. Iya, numpuk bang kredibo. Gitu. Jadi gimana pun caranya, ya kata Allah, Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru bi anfusihim. Jadi Allah nggak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang merubahnya, bang. Jadi abang nih harus ngerubah dulu dari sistem sholatnya, ngajinya, gitu. Yang penting abang ngaji jangan putus, gitu bang. Jadi apa ya namanya? Ngajinya itu diperkuat, gitu bang. Jadi kalau misalkan dibilang mental ya enggak juga sebenarnya, Iya, karena iya. lebih kepikiran bang. Oh, berarti pikiran nih ya. Pikiran dia tuh ada pikiran apa? Kan ada bang kemarin tuh yang pas abang nyampaikan itu ada pikiran ada pemikiran. Dia maksudnya apa nih? Nggak ada pikiran apa ada pikiran? Kalau dibilang nggak ada pikiran, mikirin nggak bang? Pikir. Mikir apa? Sekarang? Pikir ya. Mikir Hidup. cicilan gimana? Pikir hidup. Mikirin hidup. Oke. Abang apa yang dipikirin tentang kehidupan ini bang? Ya. Kira-kira? Pengen sesuatu aja. Pengen sesuatu. Sesuatunya apa? Pengen sesuatu nih. Sekarang gini, anda tanya sama abang. Ketika lahir nih ya. Kira-kira abang makan nggak? Di mana? Enggak, maksudnya ketika abang lagi di dalam kandungan nih, abang makan nggak? Angka. Gimana makannya? Sama orang tua di rahimnya. Gimana cara makannya? Aneh ya? Tahu dah. Gimana? Udah paham dah. Oh, paham. Jadi gini bang, ketika abang lagi di dalam rahim, abang itu dikasih makan. Meskipun abang nggak makan pakai tangan sendiri kan? Iya. Bener gak? Betul. Iya kan? Terus kenapa abang khawatir tentang makanan? Gak usah khawatir bang tentang dunia. Karena aneh bilang kemarin, ente ngejar bayangan capek gak? Capek. Terus kenapa ente ngejar bayangan? Iya gak bang? Betul. Iya, ngapain ente ngejar bayangan? Jangan ngejar bayangan bang. Ngejarnya Allah. Jadi pikiran kita tuh harus bebas bang. Iya. Jangan terpenjara dengan pikiran. Mungkin dari masa lalu kali ya. Jadi dia terbebani nggak mau sharing gitu bang ya. Mungkin dari situ kesehatan mentalnya terganggu bang. Yang penting Bang Ipul banyak-banyak cerita nih sama kita Iya. orang. Jangan tertutup bang. Iya, iya. Ya, jangan dikunci. Nggak ada yang datang. Ya, Bang. Takutnya dia ada yang datang nih bang. Kalau dikunci terus. Ya gitu dah. Makanya yang penting kalau urusan hidup, abang serahin sama Allah bang. Gitu. Iya enggak? Ya betul. Ente sholat gak hari ini? Sholat. Sholat kan? Terus ketika sholat ente masih takut gak nyari rezeki? Agak. Enggak kan? Kenapa ente masih mikirin itu? Bingung kan dia? Pengen sesuatu. Pengen sesuatu. Ente pengen apa bang katanya? Ya pengen. Pengen duitnya banyak, yang kaya gitu kan? Bener gak? Iya. Kemarin ada dapet ilmu bang dari guru aneh bang. Apa tuh? Gimana caranya ngerubah mindset? Ente tahu mindset gak bang? Nggak tahu. Nggak tahu. Tuh. Mindset tau nggak mindset? Nggak tahu. Nggak tahu mindset. Nih di kuping bang. Headset itu. Nanti kuping bang mindset tuh. Cara berpikir bang. Cara berpikir itu kita. Kalau satu nggak tahu tujuan. yang di kuping berarti kayak yang dimasuk rumah tuh yang welcome tuh. Bukan. Gesit. Ya jadi gini bang. Kalau abang pengen banyak duit, pengen kaya, misalkan pengen kaya kan? Iya. Kayak apa? Kayak hati aja. Wih, itu paling mahal tuh kayak hati. Maksudnya kayak hati gimana nih? Ya ikhlas aja. Dapatnya segini, dapat segini. Oke. Berarti hatinya kaya bang. Nah, pengen hatinya kaya nih, abang nih. Bener gak? Iya. Lah kan abang udah kaya hatinya. Terus diapain? Mau kaya materi apa kaya akhirat? Ya dua-duanya sih. Doa ya, dunia dan Akhirat. akhirat. Kemarin bangsa udah bahas tuh. Man arada dunia, Ada ini. fa'alaihi bil. Kalau kita pengen dunia, raih dengan Ilmu. ilmu. Sekarang banyak-banyakin ilmu, Bang. Gitu. Dan banyakin apa bang Ipul? Jangan banyakin kredit buah. Ya, jangan. Mungkin dulunya bang Ipul sampai awal-awal bang saya nanya dia. Mungkin tetangganya sekarang udah kenal belum bang? Samping rumah abang. Kenal. Kalau dulu awal belum kenal bang. Belum kenal kenapa tuh? Iya, karena dia introvert bang, nutup diri. Gue tanya, awal kenal dia ini,
Coba, Pul, lu kenal tangga sebelah kan, ini orang Poang. Makanya saya pengen mengetahui. Ternyata pas saya mendalami, dia nggak kenal sampai Masjid Pegadungan aja dia kagak tahu, Bang. Masih pegangan dong tuh. Iya, lah coba itu. Namanya doang lupa. Tuh, Nah, lupa apa nggak ingat? Lupa apa nggak ingat? Nggak ingat. Nah, kalau nggak ingat berarti ini nggak pikiran. berarti gak ada pikiran nih, Bang. Astagfirullah. Aduh. Jadi Nah, Pul, di Nongki ini enaknya kita tuh saling sharing. Jangan menyimpan kan kayak hati, berbagi hati lah kita ke teman-teman. kemarin kan udah aneh bilang nih bang. Ya, kalau ente nyimpen bangke sampai kapanpun laler pasti dia bakal datang. Ya kan bang? Betul. Ya kan? Ente ngusir laler apa mau ngusir bangke? Musir. Ngusir apa nih? Musir bangke aja. Ngusir bangke. Kalau emang ngusir bangke, ente jangan nutup diri. Nah, ente itu jangan nutup diri bang. Ente cerita sama orang. Wah, gua pusing nih, misalkan. Bang, gua pusing nih tentang apa namanya kehidupan gue nih kok gini terus ya. Bener gak bang? Iya betul. Lu capek gak sih kira-kira? Capek. Karena sorry bang, gue juga sama. Anda juga sama nih. Maksudnya dulu capek sama kehidupan. Iya betul. Capek bang sama kehidupan bang. Anda juga sama capek kehidupan. Sampai sekarang pun Anda capek sama kehidupan. Karena apa? Yang Anda cari ya bayangan dunia. Gitu. Tapi ketika ente jujur, ketika ente mungkin gak kerja ataupun ente maksudnya ente itu ya mungkin narik lah ya. Narik ya. Ente pasrahin sama Allah gitu. Bangun pagi, kemudian ente tetap cari rezeki, sholat dua jangan ditinggal. Insya Allah bang, rezeki itu nggak akan kemana-mana. Mana ya? Iya Iya, nggak? rezeki tuh yakinnya mantep bang. Jadi yakinnya sama Allah juga, yakinnya sama kredipo juga bang. Nah. Jadi aku yakinnya kurang sama Allah bang. Jadi kalau nggak ada kredipo dia nggak kurang yakin tuh rezeki. Konsepnya Allah tuh. Nih bang, kalau mau abang lunasin dulu nih. Ya setelah abang lunasin, ente harus tahu kalau misalkan semua itu cuman kesenangan belaka bang. Ente tahu nih misalkan kredipo itu ente nilainya seberapa, ya gak? Ketika ente tahu nilainya seberapa, setelah kelar, udah jangan sampai ente terjerat lagi di situ. Karena apa? Jatuh di lubang yang sama itu akan sulit untuk keluar bang. Nah, Bener gak bang? betul. Kayak lingkaran setan bang ya. Nah. Lingkupnya begitu mulu. Nah, Kejebak. ente balik lagi ke situ-situ lagi. Oh. Capek bang. Mendingan ente gal bayar enggak? Betul. Gagal bayar. Iya. Atau ente misalkan udah nggak sanggup, boleh gal bayar, terserah ente. Tapi kalau misalkan memang ente bisa, ya monggo. Sama ente bisa. Kita nggak pernah masalahin kehendak orang bang, gitu. Yang penting gini bang, kalau selama emang abang bisa diajak ngobrol, kemudian ente paham tentang, yang aneh tahu adalah bang Ibul itu sudah capek bang dengan kehidupan, stres dengan kehidupan. Bener gak? You know deh, ya kan? Lu tau lah, ya kan? Sama bang, kita juga sama capek dengan kehidupan. Yang hidupnya cuman mikirin kayak gitu lagi, gitu lagi, ya gak? Iya. Tapi rencana mau nikah. Now. Mau nikah nih? Mau nikah. Yes. Tapi semangat hidupnya ada bang. Oke. Oh, mau nikah. Nah, berarti kalau misalkan mau nikah, ente berarti ubah mindset bang. Iya. Main itu pikiran, set itu ngatur pikiran ente bang. Gue pengen nikah nih, gue nggak mau kayak gini-gini terus, ya kan? Gimana caranya gue bisa kerja keras, kemudian gue lunasin, gue hapus, gue tabung dikit-dikit. Oh, iya. Tapi bang, sorry, selama ente masih pikiran kayak gitu, susah buat ente, sulit buat ente, buat kedepannya nih, ente pasti main kayak gitu lagi. Kalau mindset ente nggak dirubah, Iya. ya nggak? Betul. Karena Betul kan, ya? iya, sekarang kadang generasi ya bang ya, kebanyakan tuh kena mental ya bang ya, karena generasi itu kena mental bang, semacamnya dia itu mau contoh aja pacaran, ketika dia putus cinta tuh mentalnya ngedown, ataupun dia biasanya dapat kumpul nih bang, ketika ada satu dia gagal dia ngedown, jadi tuh mentalnya tuh bagaimana tuh bang tuh, kenapanya sepertinya kayaknya zaman sekarang generasi tuh kayaknya mentalnya benar-benar down gitu bang, langsung ketika ada suatu ujian permasalahan. Kayak kalau dibilang dengan orang-orang anak Gen Z sekarang, mereka itu banyak kan standarisasi TikTok bah. Kenapa?
apa yang mereka ikuti, apa yang mereka dengar dan apa yang mereka lihat itu akan dieliminasikan dalam kehidupan. Iya. Ya, Betul. Bang Ipul, contoh lagi misalkan, ente lagi menarik nih, ya kan gabut nih, pasti ngeliat TikTok dong, atau Instagram dong. Iya. Ketika sama perasaan itu sama kita upload di story, ya kan, kehidupannya sama nih kayak gue, iya gak? Gitu sama kayak gue, berarti bener nih. Berarti role Tapi model, ya? enggak kayak gitu bang. Ketika ente dan kita semua nih, itu punya ilmu bang. Iya. Ketika ilmu misalkan sesuai dengan kehidupan real dengan kenyataan, balikin lagi sama ilmu bang. Iya. Gitu. Kata Nabi seperti ini, harusnya seperti ini, dan ini nggak bener. Gitu. Maka dari itu gue bilang, aneh bilang sama-sama kita semua nih, sesuai dengan ilmu yang kita punya, sesuai dengan ilmu yang kita pelajari, ambil dari itu. Dan ketika kehidupan yang di zaman digital ini misalkan sesuai ya sama kehidupan kita klasik kembali bang. Iya. Apakah ada ajarannya gitu? Karena kemudian sekarang gitu. Sekarang bagaimana merasakan hatinya, mentalnya itu ketika sama teman-teman nongki gitu, nggak apa-apa Pul, ada suatu ungkapan nggak? Senang aja senang. Selain itu senang itu ada gak keluh kesahnya nongki orang Bang Syam bawel atau gimana? Nggak apa-apa, ucain aja. Iya nggak apa-apa. Karena apa? Jangan dipendam bang. Jangan dipendam, omongin aja apa kata. Emang ada bang. Enggak sih, enggak ada. Nggak ada ya. Mungkin ada kedepannya untuk yang langsung nikah 2 kali gitu. Wes. Oh. Tuh langsung 2 orang katanya bang. Yang penting mahal yang dari kredit aja. Ya. Tapi maharnya pengen 50 juta bang. Kalau Masya Allah. limitnya 50 juta baru. Ada emang ada. Insya Allah. Insya Allah ya. Insya Allah. Dari mana? Cari. Dari mana? Dari di mana? Ojek. Ini bang yang aneh bilang Bang Ipul tuh ada semangatnya, cuman bang maksud aneh. Iya. Kurang terara ya? Hah? Kurang terara gitu. Ya kalau misalkan memang udah nongkrong sama temen-temen nih, nongkrong sama temen-temen nongki nih, ente jangan cuma dari satu lubang. Kalau ente mau dari 50 juta, Iya. apa lo bang? Ya. Jangan yang macam-macam nih. Kayak punya kontrakan gitu. Tapi ibu punya kontrakan kan ya? Enggak ada. Nggak ada. Yang di rumah itu. Yang 3 ubin. Enggak punya orang tua. Oh jarang tua. Ya, mentionnya kalau emang orang tua punya, kita itu mencari bang, bukan pewaris. Iya. Kita tuh mencari, Nyari. gimana pun caranya kita harus nyari. Ya meskipun kaki di kepala, kepala di kaki, ya gak? Yang penting dengan cara yang Halal. halal. Kemarin nanti bilang kan, ya Yohanes, kullu memang fil ardi halalan thayyiban. Iya. Ya carilah sesuatu yang halal di muka bumi ini. Allah udah nyiapin kok, gak? Iya. Gak? Allah udah nyiapin yang halal. Menarik halal gak? Halal. Halal kan? Iya. Ya, yang penting ente jangan dari satu lubang. Ente punya teman-teman nongki nih, misalkan ente mau usaha apa, bang? Aneh mau usaha yang kayak gini dong, bantuin dong. Itu nggak mungkin nggak bantu ya 10.000 2.000 masih keluar ya bang? Enggak, Dikit 2.000. banget. Hah? Dikit banget 2.000. Tapi orangnya kayak hati bang. Saya Ah. tuh tanpa disangka ya. Dia nyelonong-nyelonong bawa aqua. Itu bang saya nggak habis pikiran gitu. Aqua sedus ya kan. Tapi nggak habis pikiran lagi. Habis makan kebulit puyang berak pulang itu doang. Itu doang nggak bisa dibaca. Aduh. Tapi abang Bang Ibu ini ciri-ciri orang yang ikhlas bang. Iya. Iya orang ikhlas. Jadi dia sama kayak posisinya tukang parkir bang. Oh iya. Ya tahu tukang parkir nggak? Tahu. Gimana tukang parkir? Ya kalau ada mobil diparkirin, kalau pergi ya udah. Ya udah. Tinggal lepas. Nah, Jadi titipan doang ya. tuh betul kayak emang ada rezeki Bang Ipul selalu ngasih ke kita bang. Luar biasa bang. Emang Mungkin bagaimana treatment orang seperti ini bang? kalau untuk treatment orang-orang yang seperti ini, biasanya sering diajak interaksi bang. Oh interaksi. Ya, interaksi berdua, interaksi rame-rame. Mungkin kalau Jadi rame-rame mensupport dia ya. Yes, betul. Karena Sama. orang kayak gini kali abang dia kan pernah botak nih bang. Kali abang pengen bekam dia di pala, saya sering pusing bang dia bang. Takutnya bukan tadi itu otak ya. Gitu. Ya, kalau emang mau dibekam, ya nggak apa-apa. Karena bekam itu sebenarnya salah satu pengobatan zahir juga ya. Iya. Zahir wa batin sebenarnya kalau untuk bekam karena tidak
melulu untuk dohir ya. Bekam itu ada dua sebenarnya. Dia mengobati dohirnya. Contoh misalkan asam urat atau sakit, kolesterol, semuanya kan kita dicek dulu nih, tensi darah gitu kan, cek gula atau gimana pun. Nah, nanti juga ketika saya juga pada beberapa kali pernah nemuin bekam ya. Iya. Setelah dibekam tuh dia kesurupan bang. Surupan. Kesurupan bang. Iya, apalagi kemarin saya nih ngajak dia kan yang abang share itu kan, saya share di grup. Ke Rukyah Masal bang, kagak berefek bang. Mungkin Nggak ada efek. iya jin korinnya udah keluar sendiri kali ya. Ini nampak ini jin korin ini. Mungkin udah nempel bang, susah. udah susah ya? Iya, lu ente tahu lem power dulu nggak? Nempel nggak bisa dilepas. Gitu. Masya Allah. Podcast ini disponsori oleh Lakuin Cafe dan Kebuli Abuya Kalideres. Segera kunjungin Lakuin Cafe di Ruko Airwork Citra 8 dan Kebuli Abuya Kalideres di Jalan Utan Jati di depan RSUD Kalideres. Nikmati menu-menu menarik dari Lakuin Cafe dan Kebuli Abuya Kalideres. Terima kasih dan sukses selalu buat keduanya. Ya, karena terapi-terapi orang-orang yang maksudnya mempunyai kelainan mungkin mental atau gimana pun tidak melulu tentang untuk dirukyah bang. Iya. Tidak melulu untuk dibekam. Betul. Karena dia juga harus diajak curhat. Iya, diagnosnya masing-masing. Ya, karena ketika ya kayak Bang Ipul kan nggak ngerasa sakit kan? Kagak. Enggak kan? Sehat-sehat aja. Sehat kan? Ya, bukan nggak mungkin dong kalau nggak sehat datang sini, iya nggak? Sama-sama teman-teman Ongki, bener nggak? Iya. Nggak mungkin. Nah, terapinya adalah ya sering diajak bicara, treatment Iya, gitu. iya. Karena kalau misalkan kita menurut tentang rukyah dan rukyah itu nggak identik dengan kesurupan bang, ya. Jadi ente datang nih mau rukyah, wah gue bang kesurupan, ditinggal mau ustadznya ntar, ngerinya begitu bang. Tapi Gitu. dia ngaji jago bang, soalnya dia jebolannya MTS Minhajus Tholibin. Masya Allah. Tapi berarti ente hafal surat ini kak? Ada siat ya bang? Enggak apa. Nggak apa? Kalau apal-apalan saya enggak apa. Oh nggak apa. Kalau nggak baca doang saya apa. Baca bisa. apa ya? Baca apa? Baca berarti bisa ya. Iya. Kalau ngapal-ngapalan saya pusing. Pusing, udah puyeng duluan ya. Iya. Ada gua udah hidup pak, udah di kehidupan lah ya gitu ya. Ya, yang penting gini bang, semangat buat kehidupan abang, karena kehidupan itu bukan ditentukan dari seberapa semangatnya kita di dunia bang. Ya, sebagaimanapun kita semangat di dunia, sebagaimanapun kita kekeh di dunia ini pengen itu, nanti Allah punya takdir yang beda. Iya. Ya bang, pada qadar Allah itu takdirnya Allah itu nggak akan pernah sesuai dengan keinginan kita. Itu bang. Jadi Betul. jalanin aja apa yang udah kita punya, tapi ingat keinginan kita jangan pernah di luar batas dengan apa yang Allah sudah takdirkan. Paham nggak maksudnya? Paham ya? Jadi ente jalanin aja kehidupan ente di mana depannya nanti Allah kasih rezeki yang tidak terduga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan kasih jalan rezeki yang tidak terduga. Gitu. Pokoknya ente kalau misalkan ke depan nih, ente udah pasrah sama Allah nih. Berarti suatu saat, Bang Ipul, ada kerjaan nih, ente mau gak gajinya segini? Tuh. Kalau ente udah pasrah. Itu. Ya. Tapi untungnya dia tuh nggak jauh dari agama bang ya, dulu sanawiyah ya kan. Tuh, bagaimana tuh bang ya orang-orang yang mentalnya down-downnya dia jauh dari agama bang. Makanya sampai ada yang bunuh diri ya bu, bermacam-macam lah dia tuh mental-mentalnya. Biar orang-orang yang jauh dari agama. Iya karena efek dari sebuah sistem sekularisme ini bang, gimana bang? Makanya yang aneh takutkan adalah sekarang orang-orang yang jauh dari taklim. Orang-orang yang jauh dari pengajian, orang-orang yang jauh dari bahas tentang Islam, Pak. Betul. Karena apa? Mayoritas kita di Indonesia 75% itu orang Islam, Pak. Iya mayoritas tuh. Mayoritas kita Apa? orang Islam, tapi dia tidak mengedepankan Kita nilai-nilai aksara Islam. Quran berapa tuh? 60% malah. 60 ke 50 bentar tuh bang. Nah itu dia makanya bang. Sekarang yang aneh lihat ya di maksudnya di sosmed gitu kan ya. Mana sekarang kita tahu lah sekolah-sekolah mungkin yang didengar ya. Iya. Pelajaran agama berapa jam sih? 2 jam. Iya dikit banget. 2 jam 1 jam. Kadang orangnya gurunya ditinggal kondangan. Bener nggak? Ntar ya saya kondangan dulu dikasih soal doang. Iya. Ya kan? Istilahnya main
Tektokan kan gitu, masya Allah. Jadi hidup kita itu jangan jauh dari agama. Karena apa? Ketika kita dilahirkan sama orang tua itu sudah Islam. Ras Islam itu global bang, agama yang global. Dan dia juga mengedepankan toleransi yang kerennya di Islam. Semuanya itu diatur bang. Keren bang, bener gak? Ente minum nih, diatur gak? Diatur, pakai tangan kanan, Bismillah, itu kan, kopi nih, keren kan? Ya. Minum dulu boleh kali? Minum ya? Boleh gak? Minum Bul. Minum lah. Tegang amat ente. Dia tegang. Elah. Dah, kan salah kok. Oh, masya Allah. Nih, aneh kasih tahu. Ketika Rasul udah ngatur tentang minum ya, pada tangan kanan. Ketika Allah udah nyiptain badan kita yang lengkap, ente ngerasain pakai apa? Rasanya kayak itu, perasaan. Ketika minum. Perasaan. Ketika minum, Hah? ada rasa manis, asam, Itu dari pakai apa? mana? Dari mulut, dari bibir. Dari Coba Indra. Indra apa? Indra keenam ya. Ngeri gue ini minum. Indra mulut. Indra penciuman apa? Lidah bang. Lidah. Allah nyiptain lidah bang. Wah luar biasa bang. Nggak ada tulangnya ya gak? Ada tulangnya gak kira-kira? Nggak ada. Ada tulangnya gak lidah? Nggak ada kan? Kalau lidah ada tulangnya, bisa patah tulang bang. Gitu kan? Bener gak? Tapi gimana caranya Allah nyiptain lidah kita ketika minum kopi nikmat? Yang ngerasain lidah, tapi yang seneng Hati. minum lagi ya? Emangnya habisin aja, habisin. Hah? Habisin aja. Ada nasi nggak? Ada nasi. Saya belum makan. Ji, nggak makan. Gak apa-apa kalau ada mah. Itu. Nah, sekarang ini tentang pengobatan mental dalam Islam bang ya. Bagaimana tuh bang ya? Sekarang kan pengobatan dalam Islam macam-macam tuh, ada ya orang pinter lah pengobatan misalnya. Ini orang-orang mental disangka baru kayak gitu bang. Sedangkan kita nggak tahu diagnosanya bang. Bagaimana tuh pengobatan dalam Islam sesungguhnya bang ya? Contoh aja seperti orang ini. Oke. Pengobatan dalam Islam. Wah, jadi contohnya kayak mana lagi ya? Ya. Dari lain dulu dah. Jadi gini, bisa dibilang kalau ya bisa dibilang orang pintar itu adalah orang-orang yang kuliah. Oh ya, itu ya. S1, S2, S3, S4, sampai S6 lah ya. Gitu. Itu tuh orang pintar bang. Gitu. Jadi yang disebut orang pintar itu adalah orang-orang yang berpendidikan tinggi. Nah, ketika berbicara tentang kedokteran, kementalan, kejiwaan, kesehatan tentang jiwaan, tentang kesehatan mental gitu kan, itu balikan lagi kita kepada si manusianya. Iya. Manusianya ini biasanya mau sembuh atau enggak bang? Iya betul. Kalau emang manusia ini mau sembuh, ya kan, maka dia harus ikutin alur yang ada. Misalkan Bang Ipun pengen sembuh nih, ya kan, Bang Ipun pengen sehat, ya udah, gimana caranya? Bismillah, saya jalan kepada Allah, gitu kan, saya mohon kepada Allah, saya pengen sembuh. Ya saya ikutin kajian, ikutin ilmu. Nah, yang bisa kayak gini ya, mohon maaf, saya juga senang nih, kalau misalkan memang di sini ya, saya senang sama namanya pisau merah bang, namanya bang. Surat merah ya. Ya, itu keren tuh bang. Kenapa? Bongkar ya. Ya, kenapa? Ada sekarang orang-orang yang dukun, ustaz berkemak dukun, atau dukun berkemak sama ustaz. Gitu ya. Jadi semoga teman-teman di seluruh Indonesia mengedepankan akal ya, pikirannya. Karena semuanya yang dilakukan terkecuali oleh alim ulama, orang-orang soleh yang bisa melakukan seperti itu. Iya. Ya kan? Kalau misalkan mau pengobatan tentang secara batin gitu kan, batin ini kan hanya kita sama Allah yang tahu, manusia lain tidak yang tahu. Kayak seperti halnya rukun Islam yang keberapa? Yang ke 5. apaan ini mak? Yang ketiga. Yang ketiga ya. Apaan? Mana ya? Puser. Puasa. Puasa. Itu hanya kita sama Allah yang tahu gitu. Rukun Islam ada berapa nih? 5. Apa aja yang pertama? Sholat. Syahadat dulu. Syahadat dulu. Ente mau disyahadat atau dibaptis? Sahadat. Sholat. Puasa. Apa ya? Zakat. Zakat. Lagi? Pergi haji. Gaji. Naik.
pesawat. Iya. Jika mampu. Itu dia. Jadi batin ini hanya kita sama Allah yang tahu, dan kayak Bang Sam tadi bilang, banyak orang-orang yang pintar itu seharusnya digimain Bang gitu kan ya. Sebenarnya nggak usah jauh-jauh Bang, nggak ke orang pintar, ke dukun gitu. Jadi mohon maaf ya, banyak orang-orang sekarang yang sedikit-sedikit tolong dong di siramin mani kembang gitu kan, buat apa sih Bang? Gitu. Masya Allah. Pernah mani kembang, Bul? Pernah. Oh, itu pernah katanya. Di mana? Makanya pada nempel semua, Bang. Masya Allah. Di mana mani kembangnya? Ada lah ya. Ada. Lah ya. Jadi Ada tuh. itu jangan sampai Bang. Ya. Ini berarti udah nempel, Bang, nih kudu diapain nih, Bang nih? Nah. Diuyak-uyak aja, Bang. Ya, gerogo gitu ya. Ya, Abang, kalau emang mau seperti itu, niat dulu Bang. Ya Allah, saya mau kembali sama Allah. Saya mau kembali ibadah lagi yang tenang, yang enak. Baru bisa diruqyah Bang. Karena selama dia nggak bersedia untuk diruqyah, selama dia nggak membentengi dirinya, ya dia masih membentengi dirinya, dia akan sulit Bang. Mau satu peruqyah pun seluruh Indonesia ngeruqyah dia nggak akan bisa Bang. Iya. Gitu. Jadi yang penting intinya orang pintar itu adalah orang-orang yang berpendidikan. Adapun orang-orang yang menjustifikasi dirinya adalah bisa ngobatin seseorang, sesungguhnya itu bukan dari dia Bang, itu dari Allah Bang. Kesembuhan itu datang dari Allah. Manusia itu hanya bisa berusaha. Itu. Oh ya teman-teman, jangan lupa setiap Sabtu malam Minggu tuh ada tongkrongan nongki di Syam Residen ya. Teman-teman kalau misalkan lagi santai gitu, datang aja di Jalan Tanjung Pura Syam Residen. Nah, apabila pengen disatronin tongkrongan teman-teman majelis talimnya silakan. Nanti ntar sama Bang Ipul kita pantau. Kontak saya kirimin. Ini ada berarti di nongki itu ada CCTV-nya Bang ya? Iya. CCTV-nya. Masya Allah, keren. Oke, berarti kalau di malam minggu itu di jam berapa Bang? Jam 9, biasanya anak malam semua itu mah. Ya, bukan anak kalong ya. Aduh, jadi jam 9 Bang? Jadi ini pengobatannya ini kira-kira berapa persen Bang? Supaya itu dia ngomong tuh nyambung ke kita gitu. Nyambung Bang, kadang-kadang ngeselin kayak tadi aja kan. Ya, kayak gitu Bang. Kitanya capek. Kudu sabar treatment ya Bang. Ya, yang tadi bilang kalau untuk mau treatment tentang kesembuhan, Bang Ipul harus bersedia dulu Bang. Ente bersedia nggak nih? Iya. Mau diobatin atau ente bersedia nggak mau di treatment atau diobatin secara secara syariah gitu. Syariah semuanya dilakukan secara syariah sesuai dengan tuntunan Islam. Nggak tahu ruqyah dulu juga ada Bang di zaman Nabi. Sebelum zaman Nabi udah ada. Iya. Jadi kita jangan jangan menjauh dari hukum dan adat istiadat yang ada gitu kan. Kayak ruqyah syariah itu udah ada. Islam itu lengkap Bang. Keren dah pokoknya. Kalau ente semuanya kalau ngaku Islam, keren. Masa nggak bangga sih sama kami sendiri? Gitu Bang. Bangga nggak? Bangga Bang. Masya Allah, keren Bang. Pokoknya kalau emang Bang Ipul bersedia Bang. Iya. Untuk di treatment itu sekitar ya 70% udah. Sekarang kan udah nyambung nih. Ya kan, jadi tinggal tuntasin aja. Enggak, soalnya awal-awal kalau kenal dia nih Bang ya, itu bakalan fase pertama dia puyeng Bang. Oh puyeng? Iya, rata-rata tuh puyeng. Kenal dia tuh kayak ada semacam korinnya ngelawan. Wah. Dihantam. Tapi itu gua enggak ya Bang. Lu santai kok kalau Bang Ipul. Karena kan punya benteng. Ada yang orang-orang nggak bisa benteng. Kayak kemarin tuh yang malam Minggu sampai nggak ada yang mau pulang bareng, makan kebuli nungguin dia pulang duluan. Iya orang Koang. Oh. Itu si Dedi. Oh betul. Bang Dedi. Masya Allah. Oh Bang Dedi. Iya. Bikin dia pulang. Ya pokoknya Ane seneng lah ketemu Bang Ipul. Iya. Ane seneng sama Bang Ipul. Yang penting mah jangan waktu lagi di sini tetap di video call. Lagi di sini video call gue. Nah itu kekurangan dia Bang. Kadang-kadang tuh agak sulit banget. Di situ doang, aduh ampun dah. Yang penting Bang, kalau mau komunikasi sama orang, chat dulu. Jadi ada tahap-tahapnya. Ya, chat dulu ya. Ini takutnya orang lagi ngapain, kan lagi ngeden kan enak lagi video call.
Lagi ngedit, Bang Ipul lagi nonton video call gua, enak dong. Iya. Udah begitu chatting gimana? Nggak jadi keluar punya gua, gitu ya. Yang penting mah Bang Ipul chat dulu. Ya, pokoknya mengenai masalah mental dan kejiwaan itu adalah kita sendiri yang tahu. Yang penting kita tuh ketika sudah merespon suatu permasalahan ujian itu, kita bagaimana meresponnya dulu Bang ya. Karena kan ada tuh Bang ya, kalau nggak salah di surat apa ya yang At-Tahrim kalau nggak salah, yang inna khalaqti semuanya manusia itu diciptakan mengeluh. Oh, Ya kan? sesungguhnya manusia itu diciptakan penuh dengan keluh kesah. Keluh kesah. Ya sekarang memang udah memang di Al-Quran itu menceritakan bahwa manusia itu memang banyak keluh kesahnya. Innal insana khuliqa haluan tuh kalau nggak salah. Innal insana khuliqa haluan. Pokoknya intinya seperti itu, sering-sering ngeluh. Tapi di dalam kehidupan ini, abang jangan sering-sering banyak ngeluh. Ya, saya jangan banyak ngeluh, tapi semangat untuk kedepannya. Oke? Ya, kita semangat Bang ya. Sip. Mungkin Bang Ipul ada kesan-pesan gitu untuk teman-teman di sana bahwa tuh kejiwaan kita tuh bisa loh. Yang penting bisa berkumpul. Untuk menyemangati teman-teman jangan terlalu menutup diri gitu. Ya untuk diri ya. Ya coba sampaikan Bang Ipul. Coba sampaikan. Ya, ngomong aja Bu. Ya buat teman-teman ya kalau ada masalah ngobrol lah. Gitu. Betul. Ya gitu aja. Mungkin Itu aja. Iqbal, untuk kesan-kesan kedepannya Bang Ipul nih bagaimana gitu. Oke, kesan-kesannya buat Bang Ipul dan teman-teman semua, terutama buat diri saya ya. Iya. Kesan-kesannya adalah bahwa kita jangan sampai lupa tentang masalah kesehatan, dan juga kita jangan pernah lupa tentang nikmat yang Allah berikan. Keren kan? Iya Bang. Nikmat, lepas banget Bang ya Bang. Nikmat yang udah Allah berikan. Ya, tetap jalani hidup ini penuh dengan semangat. Ya, keluh kesah boleh, tapi ingat ada Allah di belakang kita. Ada Allah di sisi kita. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah membersamai orang-orang yang sabar. Ya, membersamai bukan di belakang, tapi jalan bareng sama Allah. Ya, itu. Jadi sabar, terus semangat, kemudian jangan putus asa dari rahmat Allah. Itu semua udah harus kita jalanin sebagai umat Islam, dan bangga jadi orang-orang Islam. Itu aja sih Bang. Ya, mungkin itu aja ya teman-teman ya. Terima kasih. Kita di podcast Nongki, mungkin kita selanjutnya itu di pekan depan akan kita bahas tentang mahar tuh yang udah kemarin komen tuh. Iya, itu bintang tamunya itu sangat spesial itu. Siapa Bang bintang tamunya? Itu ada lah udah. Ega bagus itu. Masya Allah. Iya, mungkin itu aja teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast ini disponsori oleh Lakuin Cafe dan Kebuli Abuya Kalideres. Segera kunjungin Lakuin Cafe di Ruko Ailworld Citra 8 dan Kebuli Abuya Kalideres di Jalan Utan Jati di depan RSUD Kalideres. Nikmati menu-menu menarik dari Lakuin Cafe dan Kebuli Abuya Kalideres. Terima kasih dan sukses selalu buat keduanya.